Halo teman-teman tanaman hidroponiku, bagaimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa dalam berhidroponik itu sangat penting untuk menjaga suhu dalam air nutrisi. Karena ketika suhu naik, dampaknya akan luar biasa. pH bisa swing, lalu kadar DO juga menipis, berkurang. Nah teman-teman, dalam literatur rata-rata menyatakan bahwa suhu yang optimal untuk air nutrisi itu 18 derajat sampai 25 derajat. Di suhu ini kita bisa menjaga kandungan DO di angka yang tepat sehingga nutrisi dapat terserap dengan sempurna. Nah, permasalahannya di iklim tropis seperti di Indonesia ini, kita akan susah sekali mendapatkan nilai suhu di rank yang dianjurkan tersebut. Rata-rata pasti kita akan di atas 30 semua. Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan membangun sistem supaya kita bisa menjaga suhu air nutrisi tetap di rank suhu yang dianjurkan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjaganya di suhu 24 derajat. Nah, teman-teman, kita akan membuat alatnya. Jadi alat ini akan membuat air nutrisi bisa tetap dingin. Teman-teman, ini adalah alat dan bahan yang perlu kita persiapkan untuk membuat alat pendingin air nutrisi hidroponik. Ada power supply 12 volt 30 ampere, solder, timahnya, dan juga peralatannya. Lalu ada kabel, ada heat shrink. Kalau nggak punya heat shrink bisa pakai isolasi kabel. Ini ada skunnya, lalu ada selang ukuran diameter dalamnya 8 mili. Lalu ada thermal pasta yang biasa dipakai untuk prosesor. Lalu ada kipas dan juga heatsink yang biasa memang digunakan untuk pada prosesor. Ada water block, ini water block yang akan nanti diisi sama air. Lalu ada thermoelectric cooler atau biasa teman-teman terkenalnya namanya Peltier. Lalu pompa DC 12 volt, pompa celup, ada temperatur kontrol, lalu ada kabel tis sama filter. Ditambah dengan peralatan lainnya yaitu ini namanya tang skun teman-teman, tang press skun. Terus ini tang untuk mencabut kabel, kulit kabelnya. Lalu ada tang pemotong kabel sama tang press cucut sama obeng. Ditambah spidol. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, thermoelectric cooler atau Peltier itu ketika diberikan tegangan, maka di kedua sisi ini akan memberikan efek suhu yang berbeda. Nah, yang ada tulisannya seperti ini, dia akan memberikan efek suhu dingin. Yang nggak ada tulisannya, dia akan memberikan efek suhu panas. Nah, yang akan kita gunakan sebagai sistem pendingin untuk air hidroponik, nutrisi hidroponik, nanti itu di bagian yang ada tulisannya ini yang kita manfaatkan teman-teman. Tapi, kita juga harus menjaga supaya sisi yang panas ini tidak terlalu panas, kalau nggak cepat rusak. Maka kita harus mendinginkan juga menjaga suhunya yang di area panas ini. Ada beberapa teknik. Dalam video ini saya akan berikan dua tekniknya. Nanti teknik yang pertama kita akan mendinginkan menggunakan air biasa. Teknik yang kedua kita akan mendinginkan bagian panasnya ini dengan kipas. Nah, kipasnya kita ambil dari heatsink ini. Ini biasa digunakan untuk pendinginan prosesor pada komputer ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat sistem pendinginnya. Untuk versi yang pertama kita tidak menggunakan kipas ya, tapi kita menggunakan air untuk mendinginkannya. Nah, kita akan tekniknya, kita perlukan 2 water block, 2 Peltier, lalu ada thermal paste untuk pendingin sama ada kabel tis. Nah, kita coba untuk memberikan thermal paste-nya di water block-nya. Kita berikan rata sebelum kita pasang peltiernya.
Nah, seperti dilihat teman-teman, ini dua water block sudah saya berikan thermal pastenya. Selanjutnya kita akan memasukkan peltiernya ke atas water blocknya ini. Ini saya bagi dua arah ya, satu ke sebelah kanan, satu sebelah kiri untuk membedakan nanti mana posisi yang bagian dinginnya peltier dan posisi yang bagian panasnya peltier. Jadi jangan sampai dua arah bersamaan, akan membingungkan nanti. Oke, untuk water block yang ini saya gunakan sebagai pendingin dari peltier sisi bagian panasnya. Maka di sini akan saya masukkan peltiernya di posisi bagian panasnya, bagian panas yang tidak ada tulisannya. Kita tempel seperti ini, dan yang satunya juga seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini seperti ini pas banget ukuran water blocknya. Setelah itu yang bagian dinginnya pun kita berikan water block yang sudah kita kasih thermal pastanya juga. Tapi posisi input outputnya di sebelah kiri atau sebaliknya. Seperti ini. Setelah itu kita bisa menggunakan kabel tis untuk mengikatnya. Jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa menggabungkan kedua kabel ini, positif dengan positif, dan negatif dengan negatif. Kita jadikan satu. Kita gabungkan kabel positif dengan positif, negatif dengan negatif, jadi satu. Kita coba dengan heat shrink supaya mempermudah. Kita pakai heat shrink teman-teman. Terus kita tinggal membakarnya dengan korek supaya lebih rapat. Nah teman-teman, setelah kita gabungkan seperti ini, nanti kita akan memasang skun. Sebelumnya kita akan solder dulu kedua kabel ini jadi satu. Kita akan solder teman-teman di sini. Selanjutnya kita bisa press skun. Nah teman-teman, seperti yang bisa dilihat kita menggunakan pompa celup tipenya ini. Nah ini bisa dilihat. Nanti kita menggunakan dua pompa karena yang satu untuk mendinginkan air nutrisi dan yang satu untuk mendinginkan peltiernya ya. Jadi kita memerlukan dua pompa DC. Nah sekarang karena ini panjang kabelnya pendek banget, kita perpanjang dulu pakai kabel yang ada. Nanti supaya mempermudah ketika kita aplikasikan di tandon nutrisi. Setelah kita solder, kita bisa beri heat shrink untuk pengamannya. Nah, teman-teman, setelah kita buat sambungan kabelnya, sudah kita solder, terus kita kasih heat shrink. Selanjutnya ujung kabel yang perpanjangan ini kita kasihkan skun. Kita beri skun.
Seperti ini hasilnya. Nah teman-teman, kita akan menggunakan kontrol suhu seperti ini. Ini jadi bisa kita atur nanti suhunya, mau kita matikan pompanya di suhu berapa, kita hidupkan pompanya di suhu berapa. Nah, kurang lebih seperti ini bentukannya. Ini kabel untuk powernya dia 12 volt DC. Nah, untuk outputannya nanti sama-sama 12 volt. Ini yang positif, ini yang negatif. Yang kuning ini yang positif, ini yang negatif. Dan ini sensornya. Jadi kita akan ngatur ini. Ini karena pendek kabelnya, maka akan saya buat kabel perpanjangan juga. Nah teman-teman, bisa dilihat ini sudah saya beri perpanjangan kabel ya, kalau bisa teman-teman lihat ini. Nah, untuk yang warna merah hitam ini teman-teman, ini saya hubungkan ke power supply 12 volt. Lalu ini untuk outputnya, ini saya hubungkan ke lampu DC 12 volt. Jadi nanti kita akan menyeting suhu ini supaya kondisinya ketika suhu yang diinginkan sudah tercapai, dia akan menyala atau mati. Nah, nanti aplikasi lampu ini akan kita ganti ke aplikasi Peltier dan juga pompa celupnya. Jadi ntar kita ubah nih. Kita gabungkan ke pompa celup dan juga Peltiernya. Jadi pas kondisi suhu tertentu dia hidup, kondisi suhu tertentu dia mati. Nah, sekarang saya akan ajarkan untuk menyetingnya. Di kondisi ini saya akan menghidupkan lampu ini di suhu 27 derajat, nanti akan mematikannya di suhu 24 derajat. Kita akan coba. Kita hidupkan power supply-nya. Nah, kita akan menyeting suhu bagian atas dulu, yaitu 27 derajat. Caranya, kita tekan panah ke atasnya sampai nanti berkedip. Sampai suhunya berkedip. Nah, kita atur suhunya, kalau ini naik, ini turun. Nah, kita atur di 27 derajat. Pas. Oke, sudah kita atur untuk suhu atasnya. Sekarang kita akan atur untuk suhu bawahnya, kita akan matikan di suhu 24 derajat. Kita tekan yang panah ke bawah, beberapa detik sampai dia berkedip. Nah, setelah berkedip, kita turunkan suhunya sampai 24 derajat. Oke, kita sudah menyeting suhu atas dan suhu bawah ya. Jadi nanti lampu ini akan menyala ketika suhunya sudah mencapai 27 derajat. Lalu dia akan mati ketika suhunya 24 derajat. Kita akan naikkan suhunya. Nah, suhunya 28 derajat ya teman-teman ya. Bisa lihat 30 derajat. Ini lampunya nyala. Berarti kalau dia kondisikan di air nutrisi, ini nutrisinya suhunya sudah tinggi nih. Maka harus didinginkan. Maka nanti lampu ini akan mengkondisikan pompanya dan juga peltiernya akan hidup. Sampai nanti suhu yang diinginkan yaitu suhu 24 derajat. Sekarang coba kita turunkan ya suhunya ya. Saya pakai air es ini dari kulkas, kita turunkan suhunya. Sekarang suhu 34 derajat ya. Suhu tangan saya nih 34. Terus sekarang kita akan suhunya ini saya celupkan ke air es. Nah, suhunya turun ya teman-teman. Nah, pas di suhu 24 derajat dia mati. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, cara bekerjanya. Oke teman-teman, ini adalah hasil rangkaian akhir yang akan kita gunakan. Ini saya coba untuk percobaannya menggunakan gelas ukur dengan takaran 5 liter sebelum kita aplikasikan ke tandu nutrisi. Nah, kurang lebih rangkaian seperti ini teman-teman, kita bisa lihat. Jadi, nanti yang bagian kabel merah dan hitam ini dari temperatur controller ini kita hubungkan dengan ke power supply 12 volt ini. Ini power supply 12 volt. Lalu ini yang peltier positif negatif, begitu juga dengan pompa ini, pompa celupnya, kedua-duanya kita hubungkan ke bagian warna kuning dan hitam. Yang kuning ini positifnya, yang hitam negatifnya. Nah ini.
merah dan biru nih. Ini semua sudah saya komunikasikan, saya gabungkan jadi satu di sini. Jadi yang merah ke positif, yang biru ke negatif. Bisa hubungkan ke bagian warna kuning dan hitam ini. Baik itu ini untuk pompa celup, dan ini untuk yang peltiernya. Jadi kurang lebih rangkaian seperti ini, nanti akan saya berikan gambar rangkaiannya yang lebih baik. Nah teman-teman, sekarang sudah saya hidupkan sistemnya, kita bisa lihat suhunya masih saya pegang sensor suhunya supaya agak panas. Jadi sekarang kondisinya di atas 27 derajat, maka pompa dan juga peltier hidup. Nah, kalau bisa dilihat ini pompanya nyala ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ada aliran airnya ya, dia nyedot. Ini untuk yang mendinginkan bagian peltier yang nggak ada tulisannya, jadi biar tetap dingin di bagian itu. Terus yang satu lagi kalau teman-teman lihat di sini, ini juga nyala ya, yang air nutrisinya ya. Ini lagi didinginkan sama peltiernya. Nah, pompanya nyala, peltiernya pun juga menyala. Kondisinya sekarang ini suhu masih saya pegang, jadi masih 34 derajat, teman-teman. 34 derajat, maka nanti akan saya masukkan ke air nutrisi supaya kita lihat penurunan suhunya seperti apa. Kalau dilihat di sini sih sudah, kita lihat di sini dingin sih teman-teman, udah mulai dingin. Nah, coba ya kita masukin ya sekarang ini ke air nutrisi. Turunnya cepat banget, 29, 28, 26, 25, 24. Nah, sudah mati teman-teman. Jadi bekerja dengan baik ketika sudah menyentuh 24 derajat, dia akan mati. Nanti kalau suhunya naik lagi, di sampai 20 derajat, dia akan nyala lagi. Kita ambil contoh, ini saya naikkan 24, 25, 26, nah 27 dia nyala lagi. Nyala lagi dia. Nanti ketika ini saya celupin ke air nutrisi, kita lihat. Dua 27, 26, 25, pas ke 24 dia akan mati. Mati teman-teman, jadi pompanya mati, peltier juga mati. Oke, sistem berjalan dengan baik. Oke teman-teman, ini saya lakukan percobaan, ini saya pegang terus biar suhunya selalu di atas 27 derajat ya, supaya sistem peltiernya sama pompanya hidup terus. Saya pengen ngetes berapa sih suhu yang bisa turun. Nah ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 menit teman-teman. Sekarang suhu di air nutrisi menunjukkan 19 derajat. Dari awalan tadi mulai 24 derajat. Jadi 20 menit lumayan turunnya ya. Dari 24 ke 19. Cukup baik sistemnya. Kalau bisa kita lihat sini peltiernya kita pegang dingin sekali. Yang bagian atas, yang bagian bawah ini hangat. Nah, jadi kurang lebih 19 derajat penurunannya selama 20 menit. Dari 24 ke 19. Sistem berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, tadi adalah hasil percobaan menurunkan suhu air nutrisi dengan menggunakan thermoelectric cooler atau peltier. Nah, tapi teman-teman perlu diperhatikan bahwa di sini ini air nutrisinya hanya 4 liter ya. Jadi penurunannya lumayan cepat. Tadi kita coba running 1 jam dari suhu 24 derajat, dia bisa turun sampai 18, 6 derajat turunnya. Cuman hanya saja teman-teman, ada hal yang perlu diperhatikan bahwa di sini lumayan hangat, bisa sampai 40 derajat tadi suhunya airnya. Maka saran saya untuk pendinginan menggunakan air, maka air untuk mendinginkannya harus lebih besar tandonnya.
ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran air nutrisinya. Jadi supaya bisa tetap dingin nanti pendinginannya. Lumayan panas ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, setelah versi pertama berhasil kita buat di mana pendinginan dari bagian panas yang ada pada peltier didinginkan menggunakan air. Berhasil, selanjutnya kita akan membangun versi yang kedua di mana bagian panas dari peltier ini akan didinginkan menggunakan kipas. Ini saya menggunakan kipas bekas prosesor ya, yang ada di komputer. Nanti bagian peltier yang dingin kita taruh di water block untuk mendinginkan air nutrisinya. Sama seperti yang kemarin, kita harus versi yang pertama sama, kita harus menggunakan thermal paste pada water blocknya dan juga pada bagian kipasnya untuk kita letakkan peltiernya. Dan cara memberikan juga sama, harus rata. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat, pada water block dan juga bagian kipas sudah saya kasih termopasta. Jadi sekarang sudah bisa dimasukkan peltiernya. Nah, untuk bagian kipasnya teman-teman, yang bagian kipas ini bagian pendingin, berarti kita akan menaruh bagian peltier yang posisi panasnya. Ini yang tidak ada tulisannya bagian panas, yang ada tulisannya bagian dinginnya. Kita letakkan di sini. Seperti ini. Nah, ini pas banget ini posisinya. Terus yang peltier yang kedua. Nah, ini yang bagian panasnya. Kemudian yang bagian dinginnya kita letakkan ke water block. Karena memang untuk mendinginkan air nutrisinya pakai ini kan ya. Nah, kita taruh seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini posisinya. Setelah itu bisa kita ikat pakai kabel tis. Oke teman-teman, inilah hasilnya ketika sudah dikasih kabel tis. Jadi terikat seperti ini, sempurna. Bagian depannya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Ini kipasnya, terus ini water block pendinginnya. Lalu ini bisa kita langsung hubungkan dengan selang. Yang satu sisi kita hubungkan ke pompa celupnya. Yang satu tidak. Jadi ntar ini yang langsung mendinginkan airnya ya. Jadi pompa air akan naik ke sini terisinya, didinginkan masuk ke sini, dikeluarkan lagi ke bak penampungan. Jadi begini sistemnya, hampir sama seperti yang versi pertama. Jadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita bisa menghubungkan seperti versi pertama, kabel warna merah dengan kabel warna merah kita gabungkan, terus kabel warna hitam dengan kabel warna hitam kita gabungkan. Kita bisa pakai heat shrink seperti versi yang pertama teman-teman. Jadi ini kita gabungkan persis seperti versi yang pertama, tidak ada perbedaan. Hitam dengan hitam, merah dengan merah, tinggal kita solder, kita beri skun, selesai. Jadi ini versi keduanya seperti ini, prakteknya pun sama seperti kemarin. Yang ini langsung kita celupkan ke air nutrisi, langsung air nutrisinya didinginkan, jadi tidak perlu lagi menggunakan pendinginan menggunakan air. Jadi cukup pakai satu bak tandon nutrisi sudah cukup, tidak perlu ada dua bak. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk versi keduanya. Oke teman-teman, kita lihat ini percobaannya. Saya masih menggunakan sensor suhunya di tangan saya, jadi suhunya naik terus ya. Nanti kita akan coba pakai air dingin, air es. Nah ini 30 derajat kita lihat teman-teman. Sekarang saya masukkan ke air es. Nanti di suhu 24 derajat dia akan mati. Nah, mati ya teman-teman. Kipasnya mati, pompanya mati, indikatornya itu. Nah, kita bisa lihat sekarang
Saya nyalakan lagi teman-teman. Saya nyalakan lagi. Saya naikkan lagi. Ya, menyala lagi teman-teman. Oke, sistemnya bisa bekerja dengan baik ya. Bekerja dengan baik. Nah ini, kita bisa lihat menyala ya teman-teman ya. Sekarang saya coba kembali matikan. Saya turunkan suhunya dengan air es. Kita lihat. Oke. Mati pasti 24 derajat. Jadi sistem berjalan dengan sempurna teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat penggunaan daya yang dihasilkan ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini tegangan yang terpakai, tegangan listriknya 220 untuk power supply-nya. Kita bisa lihat ampere yang dihasilkan 0,4, hampir 0,5 ya teman-teman. Daya yang dihasilkan kita bisa lihat 74 watt. Cukup lumayan, tidak terlalu tinggi juga, 74. Jadi ini cocok banget kita aplikasikan di sistem hidroponik kita.